Tetap juga sunnah namanya Pak. Sunnah menutup aurat dengan indah. Yang perintah Allah, khuzu zinatakum. Pakai pakaian yang paling indah. Ini indah namanya. Sunnah juga Pak. Gitu. Gamis-gamis ini itu yang dipakai laki termasuk sunnah gitu? Iya, Nabi pakai begitu. Nabi pakai gamis burdah namanya. Tapi warnanya putih. Sekarang pasti kan? Coklat. Ya, itu modifikasi namanya itu. Keindahan itu. Kan kalau keindahan kan tergantung selera. Selama tidak melanggar prinsip agama. Kan tidak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan lebay. Kalau mau indah, indah. Cuma tidak boleh kita berlebih-lebihan. Gitu. Iya. Iya, kalau memang itu bukan karena kesombongan kan ada masalah. Justru kalau celananya di atas mata kaki tapi dia sombong, justru neraka dia tuh. Kan? Kalau lah di atas mata kaki celana itu lah mau deko sudah kaki orang Pak. Justru yang ikut, kau yang masuk neraka loh Pak. Ya tahu? Yang dicegah itu kesombongannya. Ya tahu? Jadi bukan pada bentuk. Ya. Nah, jadi kalaupun jatuh motor kaki itu yang membuat dia sombong, itu yang membuat dia masuk neraka. Makanya kan dulu orang kain susah. Mahal pakaian itu zaman dulu tuh Pak. Tak sadar orang zaman tahun 45, itu tentara-tentara Indonesia pakaiannya serawanya Pak, sampai lutut ya nak. Hah? Itu bisa salat saja Pak. Itu tahun 45 tuh Pak. Bayangkan 5 balik abad yang lalu. Kini dibik kain di bawah motor kaki Pak, julai-julai ke tanah. Kan orang mana nama itu. Itu kok Nabi marah tuh. Ya. Jadi yang disegah Nabi itu bukan format kainnya Pak. Tapi perasaan kita nih sombongnya itu. Kalau ada orang pakaian di atas mata kaki itu yang buat dia sombong, ya haram juga tuh. Ya kan? Kan ada Pak yang merasa kalau mereka itu pakai itu udah paling sunnah, yang kau pun tunjuk dengan aku saya sedang. Aku saya itu. Itu tidak boleh. Gitu. Tapi kalau soal hukum kita ikut Nabi secara total, tidak ada bantahan tuh. Ibadah ya soal ketentuan syariah kita ikut. Tapi sunnah itu kan tanggung banyaknya Pak. Dari mulai Nabi jago lalu sampai lalu sunnahnya sudah Pak. Ya, nah. Nah, kalau bisa kita ikuti itu anda apa-apa. Ya bagus. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mencintai Allah ikuti saya sungguh-sungguh. Bagus. Cuma kan tidak selalu harus kita bisa mengikuti total Pak. Ya, seperti tadi itulah makan. Kita makan bersama, tidak mungkin juga kita menegakkan lutut kita. Kadang orang-orang lain belum siap dengan ini. Dan tidak mudah mengubah itu di tengah masyarakat Pak. Tapi pertanyaannya, kalau orang duduk baselo makan berdosa orangnya. Enggak, ya sudahlah, tidak ada masalah itu. Kecuali diharamkan duduk baselo, itu baselo sama-sama. Contohnya mau dekwa. Kun sunah ya. Pido pada lupa kok diusi orang, bela diusi orang tidak jadi makan tidak lah ya. Daripada dia melanggar sunnah, daripada melanggar syariat itu ya. Tapi yang duduk bersila pun kan tidak haram kan. Dan orang memilih bersila, sudah ikuti mereka, tinggalkan sunnah. Dan Nabi itu kalau hidup sekarang Pak di Minangkabau Pak, kamu yakin Nabi berselo duduk? Dan Nabi itu adab, Nabi itu berakhlak. Pasti Nabi berselo duduk Pak, yakin kamu itu? Sambil mungkin perlahan-lahan Nabi mencontohkan yang paling baik. Tapi ketika menemukan orang duduk baselo, pasti Nabi baselo duduk. Nah, cuma kan kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu ekstrim, terlalu radikal dalam pemahamannya, terlalu apa namanya itu. Tidak ada kontekstualnya. Bagaimana teks bunyinya pahami begitu. Nah, itu yang susahnya Pak. Sama juga lah hadis tentang tidak boleh ada patung di rumah kan Pak.
Sampai ada orang-orang foto-foto keluarga pun dibuang, enak. Itu yang tekstual namanya itu. Padahal kalau kita baca Al-Quran, Nabi Sulaiman itu di rumahnya patung-patung, Pak. Ya, di surat Saba ayat 13. Ya, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil. Di rumah Sulaiman itu penuh dengan patung. Patung, Pak. Nabi Sulaiman itu nabi, Pak. Kok ada koleksi patung di rumahnya? Tidak tahu kan patung kok haram? Tidakkah ingat dia Ibrahim menghancurkan patung dulu? Sebelum dia nenek moyangnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Sekarang dia punya patung di rumah. Kan aneh itu, Pak. Karena patung Sulaiman itu patung hiasan. Patung yang dihancurkan Ibrahim patung sembahan. Bedanya di situ. Patung yang dihancurkan Ibrahim dulu patung yang disembah. Yang dikoleksi Nabi Sulaiman patung hiasan. Karena itu kalau gambar patung pakai hiasan di rumah tidak apa-apa. Itu Nabi Sulaiman contohnya. Jadi kalau ada patung kalau ada gambar-gambar foto-foto di rumah, ya tidak apa-apa lah. Kecuali patung itu kemusyrikan, gambar itu kemusyrikan. Kan ada Pak di rumah makan, ada foto dipajang Pak orang gaek. Ya, orang gaek cakung pipi ya. Angku saleh namanya. Tanya doang, siapa Pak? Entahlah, jadi. So tak sekorang. Bagus tak sekorang, pimbau orang. Kenapa? Itu haram tuh Pak. Karena sudah berubah fungsi dia, tidak hiasan lagi. Tapi kemusyrikan. Nah yang diharamkan itu kemusyrikannya. Itu. Bukan zatnya. Tapi fungsinya kemusyrikan. Tapi ada orang yang memahami tekstual. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di situ gambar-gambar. Tekstualnya begitu, cabut semua gambar-gambar. Ya wale. Kalau memahami tekstual tidak apa-apa kada Pak. Biasalah. Sama juga dilarang perempuan katanya perempuan lebih baik salat di rumah kan Pak. Kan ada sahih itu Pak. Perempuan lebih baik salat di rumah. Maka ada orang yang melarang istrinya ke masjid. Memang tidak boleh Pak. Bahkan ada di banyak tempat di Jawa itu Pak, masjid itu kosong di perempuan semua Pak. Karena Nabi katakan lebih baik di rumah. Kalau lebih baik di rumah ngapain juga ke masjid? Di rumah 100 nilainya, di masjid 80 cuman. Tapi mereka lupa konteks masa itu. Konteksnya. Kenapa Nabi mengatakan perempuan lebih baik di rumah? Dulu masjid dan rumah ini berjarak. Beneran nggak ada. Salat subuh mungkin jam 3 pagi. Salat isya mungkin jam 10 malam. Ya. Bayangkan jam 3 pagi ibu-ibu datang ke masjid. Kondisi yang langang, gelap, perkosa orang itu. Lebih baik di rumah. Ya. Tapi kalau sudah dekat masjid, ya rumahnya rakik Mas Haji, Pak, tarang. Tidak ada berlaku itu lagi itu. Ya. Atau mungkin ya perempuan kan tugasnya mengasuh anak. Ya, wajib. Yang masih punya anak-anak balita kasur anak di rumah. Ya. Yang sudah anaknya dewasa jangan di rumah lagi ke masjid. Karena kalau mengasuh anak itu wajib, salat berjamaah itu sunat. Jadi ada konteks, ada keadaan-keadaan tertentu. Bahwa Nabi mengatakan hadisnya begitu benar. Nah, tapi kita tidak menyalahkan orang yang memahami tekstual. Karena pasti ada orang yang tekstual. Nah, sama juga dengan sunnah tadi itu Pak. Nabi pakai sorban, pakai jubah warna putih. Itu tekstualnya begitu ceritanya. Tapi substansi yang kita ambil sunnah itu. Orang Arab mungkin itu pakaian yang kena dia mungkin panas daerahnya. Nah, kan maka putih lebih baik. Itu. Nah kalau daerah dingin Pak. Mungkin hitam lebih baik. Ya kan? Yang penting ada substansi zinah. Indah. Ya kan? Bersih. Menutup aurat. Itulah sunnahnya. Substansi sunnah itu di situ. Nah, gitu Pak. Lalu yang kedua tentang ya tidak sabar sehingga meminjam. Meminjam itu tidak dilarang Pak. Yang dilarang itu jangan transaksinya salah. Nabi itu juga pernah berhutang. Ya. Hutang itu tidak salah Pak. Karena kita kadang-kadang memang tidak selalu kebutuhan kita ini ya datang ya cukup.
Ya seperti menggali Pak, perlu modal kan. Ada kumpul modal itu lama loh Pak. Nah, ada kesempatan kita berhutang. Makanya ada akadnya mudharabah. Ya bagi hasil itu dibolehkan tuh Pak. Ya. Jadi berhutang itu tidak ada masalah. Jangan sampai hutang itu kemudian ya menjerumuskan kita ke dosa. Berhutang itu tidak ada salah tuh Pak. Boleh saja berhutang. Yang tak boleh itu melanggar syariat proses hutangnya. Ya. Tapi yang paling baik memang qanaah Pak. Qanaah itu cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Manusia ini tidak perlu berhutang Pak kalau dia merasa cukup. Hutang itu kalau kita tidak merasa cukup. Apa kalau makan? Kan tidak banyak-banyak makan Pak. Lalu kan tidak selawi antar tapi laluannya Pak. Kendaraan kan perlu mewah mana perlu kendaraan Pak. Jadi kalau kebutuhan kita cukup tanpa harus berhutang. Nah hutang itu karena keinginan, karena ambisi. Itu pasti itu. Ya kalau memang menggali, ya gali ketik-ketik dulu. Kata. Pinjai kan tersilet. Kata. Ya, jadi jangan gali amil langsung. Kata. Nah, karena kan kita ini kan tidak menyesuaikan dengan keadaan Pak. Wah ingin langsung jadi besar Pak. Ya. Justru saya tidak tahu Pak, siapa Lim Siolong, siapa nama Pak? Itu awalnya kan menjaga gerobak, cindu gerobak. Ceritanya begitu Pak. Bergerobak Pak. Menjaga cindu pakai gerobak. Tidak langsung sebesar itu dia tuh Pak. Hah? Iya, tapi ya itu ceritanya saya dengar begitu Pak. Awalnya dia penjual dengan gerobak tuh. Jadi tapi dia sabar. Memang tidak bisa kita ini tiba-tiba besar Pak. Ada proses pentahapan kan. Tapi kalau memang kita ingin cepat berkembangnya ya tidak apa-apa mau berhutang. Ya. Ada tu ingin kadang sepuinyo kan. Padahal awak tak punya kemampuan saya kadang inyo lah. Dek mencari kate tu mah. Cari orang mau jawab wan ke bawah. Yang jual-jual cang padi. Ya kan? Pasti awak masih buntung lah lebih saya menggali ko lebih kadang modal di nyo. Makanya tadi tu yang berbuat kita berhutang tu Pak karena ambisi. Ya, karena ambisi, keinginan yang besar. Sementara kemampuan kita tidak mencukupi. Gitu. Misalnya beli HP, kalau HP apa memang tidak siap apa beli Android, kali si Nokia gaib itu. Kan tidak masalah, yang penting kan komunikasi jalan. Kalau ini kan tidak kebutuhan, ini kan sebenarnya sudah lux nih Pak. Gitu. Kecuali mungkin awak pekerja mungkin butuh GPS. Ya, GPS kan. Nah, online misalnya. Itu kebutuhan. Ya, itu tidak salah dengan ceramah kan. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi berhutang itu tidak salah. Nah, yang salah itu kalau prosedurnya tidak sesuai syariat. Berhutanglah. Bahkan kata Nabi, kata Allah kan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanah kan. Siapa yang menghutangi Allah, maksudnya orang itu, maka dilipat gandakan kembalinya oleh Allah. Berarti menghutang itu besar pahalanya, Pak. Berarti kita tidak salah berhutang tuh, Pak. Makanya orang yang memberi hutang itu dikasih pahala besar oleh Allah. Lebih besar pada sedekah, Pak. Hah? Kalau tidak dibayarnya kan nanti pilihannya ada, kita lepaskan saja. Kalau tidak mau berhutang, ya kan kadang-kadangnya orang kau tidak mau bayar hutang lah Pak. Ada hutangnya tidak yang bayar lah itu. Tentunya hati-hati memperhutangin awak lah. Lalu ketika mau hutangnya
Tak tanggung yang banyak gosok-gosok, Pak. Nah, karena memang kadang-kadang begitu. Kadang rusak pula hubungan karena saat membayarnya. Ya, karena amanah itu juga tidak ada. Harus kan sesuai janji sudah kembalikan. Kok dipinjam lo balik. Ya, nah? Itu makanya dia akan menjadi tidak mau berhutang lagi. Traumanya. Ya. Tapi yang memberi hutang itu kan pahalanya besar. Kalau sedekah kan 700 kali lipat. Kalau berhutang 10 kali sedekah. Itu kata Nabi. Ya, Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi ya sesuai dengan jadwal kan harus diminta. Kecuali dia minta sebelum jadwal itu tidak boleh. Misalnya PW berhutang jadwalnya mungkinnya bulan Desember. Lah datang Desember ya harus diminta. Maka ketika itu dikasih janji lagi, berapa bulan lagi PRW? Pas begitu, enggak sebulan lagi Pak sampai Januari. Lah datang Januari minta lagi. Enggak aja lah, kasih sepanjang leh. Sampai video leh PRW. Enggak bisa video ado lah Pak. Enggak bisa, harus dijelaskan masanya. Makanya ila ajalim musamma, harus jelas ajalnya, waktunya. Ya awal Februari Pak. Udah, awal Februari minta lah balik. Kemarin enggak hutang lah sampai ke akhirat. Itu maka membayar hutangku tidak boleh tunda Pak. Membayar hutangku segera. Karena kalau mati kok tidak masuk surga walaupun mati syahid berkali-kali. Orang yang berhutang mati tidak akan masuk surga kata Nabi. Walaupun dia mati syahid. Kalau mati syahid kan surga Pak ya. Tambah anggota 70 lagi kan. Tapi yang berhutang tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Itu maka membayar hutang jangan ditunda. Segera. Iya harus dicatat. Pinjam itu dicatat. Ada saksi. Tanda tangan. Jelaskan kapan dibayar. Ini bukan salah itu. Kok mati kok itu masalahnya. Awak bisa menuntut ke keluarganya. Ya kan? Itu mau kok dicatat tuh Pak. Kalau meninggal nanti. Itu aturannya begitu. Ya, jadi hutang itu tidak salah. Tapi jangan kita berhutang sampai melanggar aturan agama. Ya tak pasal namanya itu mah. Pada ibadah ini nak diberikan bayi lah kan. Sedekah sekali. Ya kalau memang nyulai mau mengikhlaskan selamat, tapi kalau enggak tuntut di akhirat. Bayar. Maka nak masuk surga dia tuh. Dia akan mengembalikan kepada kita nanti. Itu kan. Itu misinya sedang berhutang. Ya. Artinya pasalnya masyarakat tuh Pak gitu. Tidak boleh Pak. Tadi itu ini yang wajib dulu kan Pak, yang wajib bayar hutang, sedekah itu sunatnya. Kalau ada orang mengajar yang sunat-sunat, Pak, ini wajibnya abaikan dilaknat Allah orang begitu itu. Ini sibuk sedekah, tapi hutang banyak, dikutuk Tuhan itu. Dilaknat orang itu tuh. Sama perempuan, kata Nabi kan haram kan? Ini puasa, suaminya di rumahnya puasa aja, haram tuh. Walaupun puasa. Kenapa? Ya, karena suaminya tuh ya kan kewajiban melayani dia. Ini puasa aja tak? Suami di rumah. Dosanya Pak. Ini tidak boleh Pak yang sunat-sunat itu kita dahulukan.
Ya, bersedekah sunat, membayar utang wajib. Utang dulu kan. Ya kalau hutangnya harus dibayar sebanyak utang. Tapi kondisinya udah itu. Tetapnya berutang. Mau kok dia berutang? Tetap dia berhutang. Karena kata Nabi, alal yad ma akhazat. Hutang tetap dibayar oleh tangan yang mengambil. Itu kalau dia dituntut secara hukum dan jalani, Tak ada cerita tuh Pak. Yang dengan manusia tuh dibayar ke manusia. Harus dibayar. Iyalah. Kalau dengan? Enggak lah Pak. Ya, ya karena asuransi itu kan bukan uang kita juga. jadi kayak menjadi bank kan nggak langsung ke manusia. Ini kan PT orang banyak tuh Pak. Nggak PT nyola tuh, bank tuh nggak PT gitu. Ya bank itu mengelola saja Pak. Nya nggak punya PT itu. PT orang tuh. Yang kelolanya. Asuransi sama, asuransi tidak ada uang asuransi itu Pak. Uang orang banyak diambil itu dikumpulkan. Itu baginya kawan. Sedekah tadi kan sedekah tadi barang karena hukumnya ada hukum syariah lah dasar. Tadi itu asuransi itu kan ada syariah. Asuransi syariah itu gitu ya sebenarnya Pak. Satu, semua mengumpulkan modal. Lalu semua tahu modal ini untuk apa. Dan tahu keuntungan usahanya berapa. Nah itulah yang dipakai nanti Pak untuk menyantuni. Dan ketika peserta nanti berhenti, kembali semua uang yang dikumpulkannya. Ada tak asuransi begitu? Makanya tidak ada syariahnya. Mana ada syariah begitu? Mana ada asuransi begitu Pak? Apa misalnya auto bayar asuransi tak Pak? Kalau Pak nak kecelakaan atau apa, balik nak PT apa Pak bayar? Ayah PT apa tu kan kurang tu. Nak ada balik kan. Itu maka orang Pak sengaja auto ke belantaan bagi supaya dapat. Kadang auto seketik rusak Pak nyoba cari auto Pak. Enak. Kan tak betul itu Pak. Maka selalu asuransi ko ujung-ujungnya Pak kabur orang tu. Coba cari Pak. Coba cari asuransi Jiwasraya. Itu kan? Bumi Putra. Ya, Prudensial akhirnya. Hampir semua asuransi itu Pak hilang. Dan yang membayar banyak yang gigit tangan Pak. Tak jadi PT lagi tekan makan saya kita tuntut. Tak bisa. Hah? Iya itu makanya asuransi itu karena salah itulah makanya ujungnya tidak baik. Kalau sesuai syariat pasti aman. Karena dia tidak mengikuti syariat itu maka bermasalah. Dan tidak sedikit kan Pak peserta asuransi yang kemudian kehilangan uangnya. Ribuan Pak. Ribuan. Ya. Emang begitulah sifatnya asuransi Pak. Ya makanya karena tidak sesuai syariat itu makanya banyak di situ pelanggaran-pelanggaran. Ya, maka tidak ada asuransi yang Islami Pak. Nama aja takaful. Kan namanya takaful doh. Namun saya Pak nilai Islam. Harusnya kalau memang asuransi Islam begitu. Dikelola uang itu untuk usaha apa. Nah, keuntungan itulah yang dipakai. Nanti dibalikkan semua yang ke uang orang itu. Jelas usahanya Pak. Ini asuransi tidak ada yang. Maka asuransi itu kan perjudian. Kalau mau syariah betul tak apa-apa boleh, tapi begitu caranya Pak. Kalau ini kan Pak, ada dapat untung, ada rugi. Ada yang bayi saya taruh, dapat apa-apa. Ada yang bayi sekali dapat banyak. Online syariah apa caranya? Jadi pinjam kalau syariah memang begitu. Segitu padian. Nanti pas mengembalikan uang itu doakan, itu boleh. Itu syariah tu Pak. Awak gak 2 jam dapat doa tu Pak. Tak apa. Saya pinjaman saya 1 juta kan, tu balik 1 juta Pak. Ya. Doa jadi 2 jam dah berhenti berdoa mereka lah.
Soal doa apa dibaca mereka tu. Ya. Ada tak yang begitu Pak pinjaman syariahnya? Pokoknya Bapak saya pinjamkan, Bapak beli mobil nih uang 200 juta, pakailah selama 10 tahun. Nanti lunas 10 juta juga, Pak bayar 20 juta juga, atau 200 juta juga. Seperti tidak ada tambah-tambahan, doa saja nanti di ujung. Oh jadi Pak, awal untuk doa itu juga sepanjangku, setabaku doa apa begitu doa. Ya Pak. Tapi tidak ada pinjaman tidak berlebih. Mana ada pinjaman tidak berlebih hari ini? Ya semuanya salah itu. Nah, yang salahnya di situ Pak, tidak ikut syariah. Ini begitulah. Itulah Bapak. Itulah jam 10 ini. Sebelum ditutup ya, mungkin kita fokus sebentar. Pertama, alhamdulillah mungkin kita patut bersyukur juga mungkin berkat dari orang dua juga dari alhamdulillah di Bupati bisa dari YouTube kita sudah lebih 1000 subscriber juga ya. Alhamdulillah, dan luar biasanya siar dakwah itu bahkan tidak dipandangnya, bahkan sampai keluar negeri. Dan efek positifnya itu ada beberapa tempat yang mungkin bukan dipandang ya minta jadwal ya. Nah itu kemarin di Mahdi dia ada dua tempat yang menghubungi bagaimana bisa minta jadwal dia untuk nanti di tempat mereka gitu kan. Nah gimana kira-kira menyikapinya itu pertama. Yang kedua, kita alhamdulillah bekerjasama dengan salah satu lembaga filantropi juga dapat amanah wakaf, ya kalau bilang di bahasanya sih wakaf manfaat, cuma dia dikasihnya kita waktu, pakailah ini ada ruko akan dimanfaatkan untuk dakwah. Dia tidak ada mengambil semuanya, tapi silakan nanti ya yang biasa kebutuhan kita kayak listrik, air, internetnya silakan di itu alhamdulillah kita ada. Mungkin kita minta juga saran-saran dari dia apa yang perlu kita manfaatkan di sana, atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita apapkan di sana itu. Dan mungkin ini juga dengan beberapa teman tapi sudah diskusi juga, saya juga sudah minta dari Ustaz Zaman ya, teman kita minta juga sama dengan dia sebagai penasehat kami di Ulang dengan bekerja. Saya nggak perlu dia aja lah, teman-teman. Yang kedua kita juga minta nasihat dari beliau, saran dan kegiatan apa aja yang perlu kita lakukan di sana, sepertinya seperti masjid juga. Itu mungkin kira-kira yang Nah, kalau soal jadwal ini sampai Desember nih padat sekali Pak. Mengajarnya itu Masya Allah semester ini. Ini jadwal Rabu ini udah terlalu capek nih. Karena Rabu dari subuh sampai jam 4 sore Pak, non-stop. Sampai maghrib tadi juga. Jadi mungkin Januari nanti kita bisa agak los sedikit. Nanti kalau keluar kota, nanti Januari kita atur. Kalau sampai akhir tahun ini padat sekali Pak. Mengajarnya itu malamnya capek. Nah, ini 2 minggu nih cara mulut Nabi sama ini itu Masya Allah tuh Pak. Latihnya ya, lelahnya. Lain tak. Kalau mengecek tak kalau tu awak lalu tu balu orang undang ya. Iya. Yang kalau soal wakaf manfaat tu bagus Pak. Kan kita memanfaatkan fasilitas saja toh, bukan berpindah milik kan. Ya kita manfaatkan saja kalau ada bisnis yang bisa kita kelola di sana. Kan bisa jadi begini Pak, kalau itu lokasi bagus untuk jual kue. Jadi kita undang orang-orang bikin kue, lah taruh di sana, kan kita menjualkan saja tuh Pak. Kita kan tidak menanggung rugi kalau tidak habis toh. Jadi kan di Lubuk Binturun kan ada tuh Pak beberapa tempat kan. Bawa tanya mana saja orang-orang ngantarkannya, lalu mau tidak ngantarkan ke tempat kita. Itu kan bisa juga tuh Pak untuk kegiatan kita nanti ya penghasilannya. Ya. Kalau misalnya kita mau modal memang kita pakai untuk ya kita dagang tapi dagangannya yang agak tahan lah Pak. Gitu misalnya kalau peci apa segala macam kan. Jangan yang capek rusak. Nah ya, Pak RW kalau buka nggak bisa lah. Nanti kita atur saja. Nah kalau rumah tahfiz tentu ada guru yang bisa menetap di situ Pak. Nah, kewalahan kita situ dulu Pak. Kita belum punya tenaga yang bisa. Kalau Bapak ini bisa menemukan orang yang bisa standby atau mahasiswa
kita tempatkan di sana, dia gratis tinggal di sana. Nah, bisa nanti mahasiswa Win saya cari. Ya. Iya. Nah, kalau itu bisa Pak, mahasiswa Win banyak. Nanti saya cari mahasiswa saya yang hafal Quran. Nanti dia yang kelola tempat itu untuk anak-anak di sana. Eko sebentar ini kok nak kelamo ni. Jangan suruh situ beko tambah lamonya beko. Iya. Iya. Iya, bisa aja. Iya. Bisa di situ poskonya bisa aja. Ya, bisa. Tapi kalau saran saya kalau memang lokasi strategis untuk kita menjadikannya tempat kita berdagang lebih baik juga. Yang berdagang itu kan ya yang paling dicintai Allah Pak ya. Ya. Di bisnis kan tak apa-apa. Nah iyalah. Memang begitu Pak, dakwah Islam dari dulu para pedagang di balik Pak. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, kan para pedagang di balik dakwah itu Pak. Iya. Iya Pak, betul. Tapi kalau untuk jadwal sama di awal tahun lah. Awal tahun lah nanti kita tuh Pak. Itu juga jadi masukan juga Bu ya. Boleh. Kayak tempat Pak Dewi kan di musola Shalal Ikhlas, di masjid Ikhlas di sana itu kan ada beberapa kegiatan siswanya ya. Nah, jadi boleh lah. Kalau halaqah memang tempatnya harus yang di tengah. Enggak kan sampai malam. Ya, kasihnya jauh-jauh beko daripada ini kan kebun turun. Nah, tapi kalau sekali untuk pengilun kau bisa. Tapi kalau sampai kau Sebarang Padang agak jauh mana? Nah, Lolong bisa. Nah, iya. Di